Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi mengenai pelajar observasi kultur sekolah di SMA Negeri 1 Padang Cermin dengan narasumber Ibu Sofiawati SPD. Di sini saya selaku moderator Nani Puspita dan dua rekan saya, Adelia Fitri Anggraini dan Musdalifah Febrianti. Yang pertama, ada pendahuluan, yaitu sekolah merupakan salah satu sistem pendidikan yang berfungsi untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia. Nah, dari pendidikan yang diterima anak bangsa di bangsa sekolah akan mampu mengubah pola pikir dan daya kreativitas untuk menciptakan negara dan taraf kesejahteraan yang baik dan perekonomian yang meningkat. Rancangan yang dibuat oleh pemerintah di bidang pendidikan dengan landasan operasionalnya adalah kurikulum. Next. Observasi merupakan metode penting dalam penelitian ilmiah, penilaian, evaluasi, dan pemantauan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati, untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari suatu lembaga yang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan lingkungan nyata, yaitu langsung terjun ke lapangan, atau dalam peraturan yang terkontrol seperti pada laboratorium. Observasi dapat menjadikan alat yang efektif untuk mengumpulkan data tentang perilaku manusia, interaksi sosial, fenomena alam, atau banyak aspek lainnya yang dapat diamati. Namun, penting untuk diingat bahwa observasi juga memiliki keterbatasan, seperti kemungkinan adanya pengamat atau subjek yang menyadari bahwa mereka diamati sehingga mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adelia Fitri Anggraini mengenai manfaat observasi. Baik, saya akan melanjutkan dari Nadi Puspita tadi. Yang selanjutnya itu manfaat observasi. Yang pertama ada memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sesungguhnya di sekolah sebagai calon guru. Yang kedua, melatih diri dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk menjadi pendidik yang baik dan profesional pada masa yang akan datang. Kemudian, materi yang selanjutnya itu analisa data. Yang pertama itu ada kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum 2013. Kemudian di sekolah tersebut belum menggunakan kurikulum merdeka karena sekolah masih menyesuaikan. Kemudian yang kedua itu model dan pendekatan pembelajaran. Untuk model dan pendekatan, mereka menggunakan model pembelajaran PBL dan terkadang diiringi oleh discovery learning. Model dan pendekatan ini cukup efektif jika digunakan sesuai, maka dampak yang diberikan cukup besar bagi para murid. Kemudian yang ketiga itu ada minat dan respon siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Respon siswa itu tidak semua siswa tertarik, jadi kembali lagi ke guru bagaimana cara mereka menarik perhatian siswa untuk mau belajar fisika. Responnya pun beragam, kembali lagi ke minat para siswa untuk belajar. Bagi siswa yang tertarik pada pembelajaran fisika, mereka akan antusias di kelas, begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat itu ada media dan bahan ajar pembelajaran. Media atau bahan ajar
yang digunakan itu beragam, bisa PowerPoint, video pembelajaran, ataupun alat peraga di laboratorium. Ada beberapa bahan ajar yang digunakan seperti buku cetak yang didapat dari perpustakaan dan ada modul. Kemudian solusi kepada siswa yang kesulitan. Solusinya adalah ketika kita fasilitasi jika ada kesulitan dalam pembelajaran. Seperti murid yang mulai bosan belajar di kelas, maka akan diarahkan ke laboratorium agar kembali bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada teknologi pendidikan yang digunakan. Teknologi yang digunakan itu ada seperti pemanfaatan gadget dan proyektor. Kemudian yang terakhir itu ada perangkat pembelajaran. Perangkat yang dipakai itu ada menggunakan RPP dan silabus yang sudah sesuai dengan kurikulum. Baiklah, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Maaf Puspita, mic-nya belum dibuka. Maaf sebelumnya. Selanjutnya ada data grafis yang akan disampaikan oleh Mustalifah Febrianti. Oke, selanjutnya itu data grafis. Dalam kegiatan pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran ceramah, pemberian tugas, dan tanya jawab. Kemudian ada poin-poin penting. Yang pertama, guru menggunakan metode pembelajaran ceramah. Observasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan data tentang perilaku manusia, interaksi sosial, fenomena alam, atau banyak aspek lainnya yang dapat diamati. Namun, penting untuk diingat bahwa observasi juga memiliki keterbatasan, seperti kemungkinan adanya bias pengamat atau subjek yang menyadari bahwa mereka diamati, sehingga mempengaruhi perilaku mereka. Yang kedua itu guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi yang akan diajarkan. Dalam penjelasan yang disampaikan, guru mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan lingkungan siswa dan mencontohkan dari peristiwa yang terjadi secara nyata agar siswa dapat memahami lebih cepat dan lebih jelas. Yang ketiga itu merangkul siswa yang kesulitan dalam KBM. Sesekali guru bertanya kepada siswa mengenai materi yang akan diajarkan dan memberikan pujian kepada siswa ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dan guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya ketika masih ada yang kurang dipahami. Yang keempat, memotivasi siswa yang aktif dalam KBM. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif dalam kegiatan belajar agar siswa lain dapat mencontoh dan mengikutinya. Kemudian ini ada dokumentasi kami bersama salah satu guru fisika di SMA Negeri 1 Padang Cermin, yaitu Ibu Sopiawati. SMA Negeri 1 Padang Cermin merupakan sekolah menengah atas yang beralamatkan di Jalan Pramuka, Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. SMA Negeri 1 Padang Cermin merupakan alih fungsi dari SPG Negeri Hanura. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah cukup baik karena beberapa alasan. Pertama, karena tersedianya silabus dan RPP. Kedua, pelaksanaan model
pembelajaran dan juga metode serta strategi sudah terlaksana secara baik walaupun kurang maksimal. Ketiga, tersedianya sumber belajar. Oke, kembali ke moderator. Terima kasih Febri atas penjelasannya. Baik, saya rasa cukup untuk hasil observasi yang akan lakukan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami dari kelompok 5 mohon maaf. Pada Allah kami ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Eh,